Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara meninggalkan gaya hidup konsumtif. Di era globalisasi saat ini, keadaan sering mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun ke tahun, berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan cukup pesat ini menuntut kita untuk meningkatkan daya beli. Memiliki daya beli memang merupakan hal yang patut untuk disyukuri. Tapi dengan memiliki daya beli ini, bukan berarti kamu bisa menghamburkan uang kamu dengan menghabiskan untuk membeli barang-barang yang kamu inginkan secara berlebihan. Bersifat konsumtif akan menyebabkan pemborosan yang nantinya akan merugikan diri kita di masa depan. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup di mana seseorang yang secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya, dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan. Lalu apa sih ciri gaya hidup konsumtif? Ciri-ciri gaya hidup konsumtif adalah seseorang secara terus-menerus selalu berusaha untuk mengikuti tren. Keinginan mengikuti tren ini bisa disebabkan dari dua faktor, yaitu faktor internal, yang dimana kamu selalu mempunyai rasa tidak pernah puas dengan apa yang kamu miliki sekarang, sehingga kamu merasa harus selalu membeli barang baru yang sedang tren saat itu. Kemudian faktor kedua yaitu faktor eksternal, ketika orang-orang di sekitar memiliki suatu barang keluaran terbaru. Bukan tidak mungkin hal ini akan menimbulkan keinginan kamu untuk memiliki barang itu juga. Tekanan sosial ini mendorong kamu untuk berperilaku konsumtif. Lalu apa sih perbedaan gaya hidup konsumtif dan hedonis? Gaya hidup konsumtif sering disalahartikan dengan hedonisme. Secara umum, kedua hal tersebut memang cukup mirip. Tetapi, kalau dilihat dari artinya, konsumtif dan hedonis merupakan dua hal yang berbeda. Hedonisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa kenikmatan atau kesenangan secara materi merupakan satu-satunya tujuan utama hidup. Sehingga perbedaan gaya hidup konsumtif dan hedonis adalah hedonisme merupakan suatu pandangan hidup, sedangkan gaya hidup konsumtif merupakan tindakan yang dilakukan ketika kamu berpegang dan menganut pandangan tersebut. Jadi orang yang hedonis sudah dapat dipastikan bahwa mereka memiliki sifat yang konsumtif. Lalu apa itu penyebab gaya hidup konsumtif? Hukum sebab akibat merupakan hal yang mutlak dalam hidup. Salah satu penyebab gaya hidup konsumtif yaitu ketika kamu memiliki rasa gengsi yang tinggi. Rasa gengsi ini yang akhirnya akan mendorong kamu untuk bersifat konsumtif agar kamu dapat terlihat mampu dalam pandangan orang lain. Pembelian berlebihan atau sikap konsumtif yang dilandaskan rasa gengsi ini hanya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan membuat orang lain terkesan. Hal ini tentu saja bukan sifat yang baik untuk dimiliki. Lalu apa akibatnya kalau kita menganut gaya hidup konsumtif? Setelah membahas tentang sebab, sekarang kita akan membahas akibat. Akibat atau dampak gaya hidup ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial kamu. Karena kalau sifat konsumtif sudah menjadi kebiasaan, sifat boros pun tidak dapat terhindari. Pemborosan ini akan mengganggu kesehatan finansial kamu, dan kamu dapat menghindari melemahnya kondisi keuangan kamu. Kalau kondisi keuanganmu melemah, dan kamu tidak dapat menghindari melemahnya kondisi keuanganmu, yang kamu punya pun akan berkurang secara berkala, sementara tingkat kebutuhan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Maka bijaklah sebisa mungkin untuk berhati-hati dan menghindari sifat konsumtif ini. Adapun cara menghindarinya, yaitu yang pertama, buat anggaran pengeluaran bulanan dengan menentukan prioritas kebutuhan. Jadikan anggaran ini sebagai patokan agar kamu tidak berbelanja berlebihan pada hal-hal yang tidak penting. Kedua, alokasikan uangmu pada produk asuransi dan juga investasi. Asuransi dan investasi merupakan tabungan yang dapat bermanfaat bagi kamu di masa depan. Dan dengan memiliki asuransi, kamu akan mendapatkan proteksi dari resiko yang dapat sewaktu-waktu menimpa dirimu. Yang ketiga, buang jauh-jauh rasa gengsi yang kamu miliki. Tanamkan pemikiran bahwa kamu tidak harus selalu punya apa yang orang lain punya. Hiduplah dengan bijak dan kelola keuanganmu secara cermat tanpa harus melihat orang lain. Kalau kamu merasa bahwa orang-orang di sekitar kamu membawa pengaruh buruk, kamu harus mencari lingkaran pertemanan baru yang lebih positif. Itulah tadi cara meninggalkan gaya hidup konsumtif. Kali ini kita akan membahas tentang tips membuat keuangan sehat di masa depan. Menjadi kaya raya bukan perkara turunan atau warisan. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan mau jadi apa kamu di masa depan.
Mungkin kamu kerap iri ketika melihat orang-orang kaya yang hidupnya sangat glamor. Bagi masyarakat awam, mereka hanya menghambur-hamburkan uang mereka. Kehidupan yang serba mewah ternyata menyimpan berjuta-juta rahasia, hingga akhirnya mereka bisa mempertahankan kekayaan. Banyak orang yang cenderung hanya fokus pada jumlah uang yang mereka dapat. Mereka ingin mendapatkan gaji atau pendapatan yang jumlahnya sangat besar. Tapi kunci agar kamu bisa menjadi kaya adalah dengan mengelola kekayaanmu dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa tips dan strategi agar keuanganmu sehat di masa depan. Yang pertama, investasi jangka panjang. Banyak orang yang mengeluh karena uang yang sudah mereka investasikan tak tumbuh menjadi jumlah yang sangat banyak. Sebelumnya kamu harus tahu, uang yang kamu investasikan bisa beranak pinak kalau jangka waktunya sangat lama, lebih dari 10 tahun. Dengan jangka waktunya panjang, pergerakan dan pertumbuhan harta yang kamu investasikan akan terlihat. Kedua, tunggu gaji banyak untuk menabung. Hal ini tidak perlu kalau kamu punya kemauan yang kuat untuk menabung dan peduli dengan keuanganmu di masa depan. Kamu bisa menabung meski gajimu kecil sekalipun. Menabung bukan perkara jumlah uang yang kamu simpan, tapi jangka waktu dan juga konsistensinya yang paling penting. Jadi jangan jadikan gaji atau pendapatan yang kurang sebagai alasan untuk tidak menabung. Ketiga, gunakan uang tunai. Mungkin sebagian dari kamu memang punya kartu kredit dan juga kartu debit, tapi sebaiknya gunakan uang tunai untuk membayar apapun. Menggunakan kartu debit, jika kamu tak rajin memeriksa isi tabungan dan mencatat pengeluaran, akan membuat kamu lupa dan kebablasan menggunakan uang. Apalagi kalau kamu sudah menggunakan kartu kredit, utang hanya akan membebani hidupmu di kemudian hari. Jadi, jangan sempat berutang sedikit pun. Keempat, pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang. Berhemat secara gila-gilaan memang bisa membuat keuanganmu sehat di masa depan. Tapi tanyakan kepada dirimu, apakah kamu bahagia dengan gaya hidup yang seperti ini? Jangan sampai pengiritan belanja sehari-hari justru membuat kamu jadi stres. Pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang bersama keluarga, teman, atau kekasih, untuk belanja dan memanjakan diri. Tapi kamu juga harus membatasinya. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Mengelola uang perlu dilakukan agar tidak boros. Kalau pemborosan yang kamu lakukan tidak dihentikan, kehidupanmu pun akan kacau karena kebutuhanmu tidak terpenuhi dengan semestinya. Padahal mengatur uang tidaklah rumit. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, kamu bisa memanfaatkan skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan membantu kamu untuk lebih mempertimbangkan baik dan buruknya saat mengeluarkan uang kamu. Kamu akan jadi lebih bijak menggunakan uang. Hal ini tidaklah sulit selama kamu berniat untuk mengubah hidup menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, di sini kamu akan lebih tahu mengenai seluk-beluk dari skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan? Skala prioritas kebutuhan adalah daftar isi kebutuhan seseorang yang ditulis dari yang paling mendesak hingga kebutuhan yang bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan skala prioritas kebutuhan, kamu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang bersifat penting terlebih dahulu dan menahan diri membeli kebutuhan yang bisa diadakan nanti. Skala prioritas ini sangat penting untuk kamu yang biasanya sering mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Tahu-tahu uangmu sudah menipis dan kebutuhan utama kamu malah terlewatkan. Atau ujung-ujungnya kamu menyesal karena menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tentu akan merepotkanmu. Mengatur keuangan dengan skala prioritas perlu dilakukan dengan rapi karena kita lebih sering terjebak untuk menggunakan uang demi kesenangan semu semata. Manfaat menyusun skala prioritas kebutuhan. Kamu tidak perlu ragu membuat skala prioritas kebutuhan karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Inilah beberapa manfaatnya. Yang pertama, kebutuhan utama jadi terpenuhi dengan baik. Pernahkah kamu merasa bahwa gajimu sudah lebih tinggi dibandingkan setahun yang lalu, tapi kamu malah merasa pemasukanmu masih saja kurang? Hal itu membuatmu tertekan untuk memenuhi kebutuhan utama kamu saat ini. Bisa jadi hal itu terjadi karena kamu tidak menyadari bahwa pengeluaranmu jadi tambah banyak. Akibat kamu lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas. Intinya,
Mau pemasukan kamu kecil dan besar, kamu perlu menerapkan skala prioritas kebutuhan agar kebutuhan paling penting bisa lebih dulu terpenuhi. Kedua, membantu kamu untuk lebih hemat. Skala prioritas untuk kebutuhan yang kamu susun akan mampu mewujudkan hidup hemat yang sudah lama kamu rencanakan. Menyusun skala prioritas adalah salah satu cara mudah untuk mewujudkan hidup hemat. Ketiga, membantu untuk meraih keinginan masa depan. Skala prioritas juga akan membantu kamu meraih keinginan di masa yang akan datang. Kamu mungkin sekarang belum bisa meraih keinginan karena banyak yang harus kamu tahan. Tapi suatu saat nanti kamu pasti bisa meraihnya. Selama kamu mengikuti rencana kamu, cita-cita itu tidak datang sendirinya. Kamu perlu mengusahakannya, entah berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu berhasil meraih cita-cita, itu akan menjadi pengalaman ajaib yang tersimpan terus di memorimu. Keempat, memudahkanmu dalam perencanaan keuangan. Menyusun skala prioritas juga membantu kamu dalam merencanakan keuangan yang lebih terarah. Dengan skala prioritas, kamu jadi lebih tahu mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana yang dapat dipenuhi nanti. Dengan begini, kamu akan jadi lebih bijak mengeluarkan uang. Kamu juga jadi lebih mudah menabung, yang awalnya sangat sulit dilakukan. Berikut adalah cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Menyusun skala prioritas untuk kebutuhan sebenarnya tidaklah sulit, karena materinya diambil dari keseharianmu. Skala prioritas setiap orang bisa berbeda-beda. Kamu tidak perlu menyamakan kebutuhanmu dengan orang lain. Jadi seperti inilah cara menyusun skala prioritas untuk kebutuhan itu. Yang pertama, menyusun kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Skala prioritas itu tidak ada contohnya. Karena kamu yang menentukan sendiri, kamu pasti akan tahu mana kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, dan mana yang bisa dipenuhi nanti. Catatlah kebutuhan tersebut dari yang pertama hingga yang paling akhir. Skala prioritas bisa saja berubah setiap bulannya, melihat dari perubahan tingkat kepentingannya. Misalnya bulan ini kamu perlu membeli obat jenis tertentu karena jatuh sakit, tapi bulan berikutnya kamu sudah sembuh, sehingga membeli obat menjadi prioritas yang paling bawah. Kedua, menyusun kebutuhan sesuai dengan kesempatan. Kebutuhan juga ada yang mempertimbangkan berdasarkan kesempatan yang kamu miliki. Maksudnya adalah kesempatan itu ada sekarang dan tidak ada lain kali. Apabila kamu melewatkannya, kamu malah akan lebih merugi. Untuk itu kesempatan juga penting untuk kamu pertimbangkan. Ketiga, menyusun kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Kamu perlu menentukan skala prioritas kebutuhan berdasarkan dengan kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya soal penghasilan, tapi juga soal usaha, waktu yang bisa kamu sediakan, dan keahlian. Hal ini dilakukan agar kamu dapat menyusun skala prioritas tanpa merasa terbebani. Kalau kamu merasa terbebani, kamu akan mudah stres. Keempat, menyusun kebutuhan belanja sesuai dengan berbagai macam pertimbangan. Kebutuhan belanja ini bisa kamu tentukan dengan berbagai macam pertimbangan, seperti harga dari kebutuhan, memilih tempat yang menyediakan kebutuhan yang kamu cari, memilih kebutuhan yang kualitasnya sesuai dengan preferensimu, dan berapa jumlah barang yang kamu butuhkan. Kelima, menyusun kebutuhan sesuai dengan masa depan. Skala prioritas untuk kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan masa kini, tapi bisa juga dihubungkan dengan masa depanmu. Hal ini karena kamu juga boleh memiliki rencana untuk kebutuhan lebih berkualitas di masa nanti. Contoh skala prioritas di sini adalah kamu lebih memilih investasi jangka panjang untuk bisa digunakan sebagai dana pensiun. Untuk itu kamu memprioritaskan investasi setiap bulan mulai dari sekarang. Itulah tadi cara mengatur keuanganmu dengan skala prioritas kebutuhan. Kali ini kita akan membahas tentang cara decluttering agar bisa membuat hidup hemat dan juga menghindari mengeluarkan uang untuk 3 hal ini. Decluttering atau bersih-bersih untuk barang-barang yang kamu miliki belakangan tengah jadi tren. Selain bersih-bersih rumah, kamu juga bisa meredakan stres dan ternyata bisa menghemat uang dengan decluttering. Merapikan ruang kamu adalah cara mudah untuk menghemat uang setiap hari. Tak salah kalau kamu membayangkan decluttering rumah itu melelahkan. Tapi hal ini bisa disiasati dengan menyisihkan waktu setiap hari selama beberapa minggu untuk merapikan lemari atau rumah. Decluttering tidak hanya membuat rumah terlihat lebih baik, tetapi juga menenangkan pikiranmu.
Lalu bagaimana decluttering bisa membantu kamu menghemat uang dan juga menghasilkan uang? Yang pertama, tak perlu beli. Terkadang kamu berpikir kalau kamu belum punya benda yang kamu inginkan tersebut. Tapi ketika bongkar-bongkar lemari, kamu baru sadar bahwa itu tersimpan di lemari. Decluttering menunjukkan kepada kamu apa yang sudah kamu miliki, sehingga kamu dapat menggunakan apa yang kamu miliki. Salah satu manfaat dari decluttering adalah menemukan hal-hal yang kamu benar-benar lupa kamu beli, tetapi masih bisa digunakan sekarang. Pembelian tidak akan lagi menebak-nebak. Kamu akan membuat rencana untuk membeli barang hanya ketika kamu benar-benar membutuhkannya, menggunakan apa yang kamu miliki, atau menemukan kegunaan baru untuk barang-barang lama adalah cara yang bagus untuk menghemat uang dan menjaga ruang tetap bersih. Kedua, lebih sadar kebiasaan belanja. Beberes bisa membantu kamu lebih sadar akan kebiasaan belanja. Ingat belanja untuk kebutuhan. Kamu mungkin memiliki 5 jaket yang identik karena kamu membeli satu lagi setiap kali tidak menemukan yang terakhir kamu beli. Dengan decluttering, kamu bisa membuat semua barang-barang kamu jadi lebih teratur sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu yang baru. Decluttering juga dapat menunjukkan kebiasaan belanja kamu dan mencegah kamu membeli barang secara impulsif. Ketiga, jual barang-barang yang tak terpakai. Beberapa barang mungkin masih bagus, tapi kamu sudah tak menginginkannya lagi. Daripada dibuang, kamu bisa menjualnya sebagai barang bekas. Menjual barang-barang kamu secara online dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang kamu beli juga sangat membantu dan jadi momen yang membuka mata. Sekali lagi, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa menghemat banyak uang hanya dengan tidak belanja barang baru sama sekali. Kemudian inilah tips menghindari mengeluarkan uang. Untuk 3 hal ini, belanja menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia. Tapi sebelum berbelanja, kamu juga perlu membuat aturan agar tidak boros dan mengeluarkan uang untuk membeli barang yang kurang bermanfaat. Kalau kamu sedang mencoba menghemat uang, kurangi untuk berbelanja barang-barang yang tidak terlalu kamu butuhkan saat ini. Dilansir dari akun Home Organizing, hindari mengeluarkan uang untuk 3 hal ini kalau ingin berhemat. Yang pertama, barang lucu. Sebagian orang pasti tergoda dengan barang-barang yang lucu, apalagi perempuan. Kalau sedang pergi ke sebuah toko dan melihat barang lucu, beberapa orang memiliki keinginan untuk membelinya. Tapi sayangnya, barang lucu terkadang hanya menjadi sebuah pajangan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Kalau kamu ingin berhemat, usahakan untuk tidak membeli barang hanya karena barang tersebut lucu. Kedua, barang trendy. Mengikuti tren memang tidak pernah ada habisnya. Ada sesuatu yang sedang tren, itu pasti tidak akan bertahan lama. Setiap waktu akan selalu ada tren-tren baru yang hadir seperti model pakaian, alat elektronik, atau aksesoris. Jangan sampai kamu menghabiskan uang karena mengikuti suatu hal yang sedang trendy, terlebih saat kamu sedang mencoba menghemat uang. Ketiga, barang koleksi. Memiliki hobi mengkoleksi suatu barang tentu boleh-boleh saja dilakukan, tapi kamu perlu mengingat bahwa membeli barang koleksi umumnya hanya membuang-buang uang, apalagi kalau barang koleksi hanya dijadikan sebuah pajangan, padahal kamu sedang menghemat pengeluaran. Baiknya mulai dikurangi membeli barang koleksi, kecuali jika kamu mengkoleksi suatu barang yang bersifat investasi, membeli barang sekaligus menabung, seperti membeli logam mulia. Itulah tadi pembahasan tentang decluttering dan cara menghemat uang dan juga menghindari mengeluarkan uang untuk beberapa hal tadi. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.